arsyil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadhakuri jiranim bidhi salami majaztada manjara mimmuqlatim bidami amhabatir rihu min tilqa ikadhimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami fama li'aynayka in qultak fahamata wa ma liqalbika in qultas tafiqa yahimi maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun ay hadza faslun. Sumara'i hadhil a'da'a al-arba'ata allati hiyal usul. Sumara'i nuli becik ngreksa sira al-a'da'a ing pira-pira anggota al-arba'ata kang ana papat allati hiya kang utawi a'dha iku al-usulu pokok. Al-awalu utawi kang pertama iku al-ainu mripat. Wa hasbuka utawi kang nyukupi sira fiha ing dalem ain iku anna midara amri dini wad dunya, satemene ubengane perkarane agama wad dunya lan dunya iku alal qalbi ing atase ati. Wa anna khataral qalbi lan satemene krenteke ati wa syughlahu lan ketungkule kalbu wa fasadahu lan rusake kalbu fil aktsari ing dalem akeh-akeh iku minal aini saking mripat. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono anna khataral qalbi ila akhirih qala dawuh sapa Ali radhiyallahu anhu, man utawi sapane wong iku lam yamlik lamun ora bisa ngempet sapa man, ora ngempet ainahu ing mripate man, falaisa mongko ora ana iku lil qalbi tetep keduwe ati indahu ing dalem mungguwe man apa kimatun aji kerta. Setelah kemarin kita mengetahui batasan-batasan wirai, kemudian Imam Ghazali mengatakan peliharalah 4 anggota badan yang inti. Yang pertama adalah mata. Dalam hal ini kamu cukup memeliharanya dengan berpikir bahwa semua urusan agama dan urusan dunia bermuara dari dalam hati. Apapun itu, muaranya adalah hati. Dan sesungguhnya kekhawatiran, kesibukan, kerusakan hati kebanyakan berasal dari pandangan mata. Jadi mata itu salah satu penyebab daripada rusak. Sibuknya hati, rusaknya hati, lalainya hati, kerasnya hati. Oleh karenanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang tidak bisa menguasai pandangannya, atau dalam bahasa lain, barang siapa yang tidak mampu mengendalikan pandangan matanya, berarti ia tidak akan pernah mampu menghargai hatinya. Ini pusat yang pertama dari kerusakan kesibukan hati adalah karena pandangan mata. Memang benar kalau kita tidak pernah melihat rumah bagus, hati kita tidak akan pernah berkeinginan memiliki rumah bagus. Kalau kita tidak pernah melihat kendaraan mewah, maka hati kita insya Allah juga tidak akan pernah memiliki kendaraan yang mewah. Tapi kalau lingkungan kita, teman dekat kita,
saudara-saudara kita semuanya memiliki kendaraan mewah, insya Allah hati kita juga akan menjadi berkeinginan memiliki kendaraan mewah. Itu sebab mata kita melihat orang lain begitu. Itu yang pertama, mengendalikan mata. Wathaniyu utawi kang kaping pindho iku al-lisanu lisan. Wa hasbuka utawi kang nyukupi sira iku annafihi sak temene iku tetep ing dalem lisan ribahaka ono badi sira, ono keuntungan ira wa ghanimata kalan jarahan ira wa samrota ta'abaka wa samrota ta'abika lan buahe payah sira wajtihadi kalan buahe nemen oleh nemen-nemeni ira kullihi ya sekabehane ijtihad lil ibadati maring ibadah wa taati lan taat. Wa anna khotorul ibadati lan satemene kekhawatirane ibadah wa ahbatiha lan pira-pira lebure ibadah wa ifsadiha tegese rusake ibadah fil aktsari ing dalem akeh-akeh iku mingki balil lisani saking arah-arahe lisan bitasonu iklawan gawe-gawe wa tazayyuni lan gawe pepaes wal ghibati lan ngrasani wa nahwiha lan sepadane tasonnu tazayyun wal ghibah. Yutlifu ngerusak apa mau yutlifu ngerusak apa lisan bi alaika ing atase sira bilafdatin kelawan lafat wahidatin kang siji ma ing perkara ta'ibata kang payah sira ngerusak fihi ing dalem sunatan ing sanatan ing dalem taun wahidatan kang siji bal khamsan balik 5 wa asron lan 10 walidzalika lan krana mengkono krana arai mengkono itlaf kila den ucapaken apa masyai'un ahaku bitulis sijni minal lisan masyai'un ora ana utawi suwiji-wiji iku ahaku luweh berhak bitulis sijni kelawan suwene den penjara minal lisani tinimbang lisan. Yang kedua, anggota tubuh kita yang menjadi pokok adalah mulut atau lisan. Mulut atau lisan kita ini cara memeliharanya adalah dengan merasakan bahwa semua keberuntungan, semua buah dari jerih payah kita didapat karena ibadah dan ketaatan. Sedangkan kehancuran ibadah, kerusakan ibadah, yaitu karena mengada-ngada atau tasonnuk, menggunjing, mencaci maki, dan lain sebagainya. Yang kebanyakan semua itu timbul dari mulut kita sendiri. Menggunjing dengan mulut, mencela dengan mulut, caci maki mulut. Hal itu
semuanya akan dapat merusak apa yang telah kita kerjakan. Merusak semua ibadah yang pernah kita lakukan selama 1 tahun, atau bahkan selama 5, 10, 15, 20 tahun yang lalu. Rusak hanya karena lantaran mulut kita sendiri. Karena itulah ada sebuah ungkapan yang mengatakan ma syai'un ahakku min bitu lisijni minal lisan. Tidak ada sesuatu yang lebih pantas untuk senantiasa dipenjara selain karena mulut kita. Karena mulut itu bahkan lebih tajam daripada tajamnya pisau, tajamnya sebuah pedang. Kalau pedang melukai paling-paling dohir, tapi kalau sudah lesan yang melukai itu langsung ke dalam hati. Ini penting menjaga lisan. Wa fimalan ing dalem perkara ruya kang diceritakaken apa ma annal ubad sak temene pira-pira kang ahli ibadah as-sabaati kang ana 7 iku kala dawuh sapa ahadul ubad li Yunus maring Nabiullah Yunus alaihi salam, ya Yunusu he Nabi Yunus, innal ubada sak temene pira-pira wong kang ahli ibadah iku idza jtahadu ing dalem nalikane padha nemen-nemeni sapa ubad nemen-nemeni fil ibadati ing dalem ibadah lam yatawaqqau mongko ora padha bisa ngreksa sapa ubad ala ibadatihim ing atase ibadai ubad direksa bisain kelawan suwiji-wiji afdhala kang luweh utama minas sabri tinimbang sabar antar kil kalami saking tinggal guneman fi faslin ing dalem mangsa tawilin kang suwe. Tsumma ada nuli bali sapa ahad ila dzalika maring mengkono sapa ahadul ubad tadi ya. Ila dzalika maring mengkono qaulu Yunus. Qaulun li Yunus ngono. Wala yakunu lan ora ana faqala nuli dawuh sapa ahad wala yakunanna lan aja ana temen sira. Ngene, aja ana temen iku indaka ing dalem sanding sira apa syai'un suwiji-wiji asara kang luweh den pilih apa syai' min hifdzi lisanika tinimbang ngreksa lesan ira tinimbang ngreksa lesan sira wala takunanna lan aja ana temen li syai'in keduwe suwiji-wiji iku agna luweh nemen-nemeni iku ana luweh nemen-nemeni bihi kelawan syai' min salamati sodrika tinimbang keselamatane ati ira wa hadhihi utawi iki jumlah iku hadhihi jumlah kang agung. Perhatikanlah baik-baik apa yang telah dikisahkan. Salah seorang dari 7 ahli ibadah pernah berkata kepada Nabiullah Yunus alaihi salam. Dia mengatakan, wahai Nabiullah Yunus, sesungguhnya jika para hamba itu bersungguh-sungguh dalam ibadah, maka tidak ada kekuatan yang lebih tepat untuk menjalaninya selain
menahan diri dari ucapannya dalam waktu yang lama. Jadi memang benar dalam kenyataan kita itu tidak memiliki cukup kesabaran untuk tidak berbicara. Kita ini kadang-kadang tidak terasa bahwa ternyata kita ini sering senang didengarkan, lebih senang didengarkan daripada mendengarkan. Jadi kita ini meskipun ahli ibadah sekalipun, ternyata untuk menahan diri dari berbicara itu sangat berat. Sangat berat, pengennya ngomong dan ngomong. Kemudian ahli ibadah tersebut mengulang perkataannya sebagaimana tadi yang diucapkan. Jangan ada sesuatu pun yang dipentingkan selain memelihara lisanmu. Jangan sampai ada sesuatu yang lebih Anda perhatikan selain keselamatan dirimu sendiri. Jadi lisan itu memang sulit dikendalikan. Memang lidah tidak bertulang. Jadi as-sumtu, diam itu adalah emas. Nah itu betul. Jadi, kenapa emas? Karena diam itu ternyata sangat berharga sekali. Kenapa kok dianggap berharga? Karena kalau kita ngomong, dengan banyak ngomong berpotensi banyak salah. Jadi kalau kita ngomong itu potensi banyak salah. Kalau kita diam potensi selamat dari kesalahan. Sumadkunuli ilingo siro al-anna al-amfasa ing piro-piro ambekan. Allati takallam takang nguguneman siro fiha ing dalem anfas. Bifudulima kelawan leluyane perkara. Kanu kang ono apa ma iku yadzurru. Bahayani apa ma ka ing sira. Laukul talamun ngucap sira astaghfirullahaladzim ing lafat astaghfirullah. Farubama yuafiqulan ing dalem nalikane nyocoki apa istighfar saatan ing waktu ajizatan kang mulya. Fayaghfiru mongko ngapura sapa Allahu Gusti Allah lak sira. Fatarbahu mongko badi sapa sira. Rasa malika ing modal sira. Au qulta utawa ngucap sapa sira la ilaha illallah. La ilaha illallah. Fayakunu mongko ana sira, mongko ana iku laka kedue sira minal ajri kang tetep saking ganjaran waddukhri lan simpenan apa ma perkara la yukhitu kang orang ngliputi bihi kelawan ma apa wahmuka panyipta sira. Autakulu tawa ngucap sira as'alullahal afiyah nyuwun ingsun Allah ing Allah al afiyata ing pangapura. Farubama yattaqi. Nah, farubama yattafiku lan ing dalem nalikane ngepasi apa qaul husna nadharin ing baguse pengangen-ngangen fayustahabu mongko den fayastajibu mongko luwe apa fayastajibu mongko amrih nyembadani sapa Allahu Gusti Allah dakwataka ing donga sira fanajauta mongko slamet sira min baliyatid dunya saking cobane donya
wal akhirati lan cupone akhirat. Allah yakuna ing yen to ora ana iku minal sapa ngene. Yen to ora ana iku minal khusrani saking rugi. Al adimi kang agung. Wal ghabni lan tegese rugi. Al fati'a kang banget. Al fati'i kang banget. Au tafawata antafawata yen to ngepotaken sira ala nafsika ing atase awak sira kulla hadhil fawaidi ing sekabehane iki pira-pira faedah al karimati kang agung wa tajallu lan dadekaken sira dadekaken nafsaka ing awak sira wa waqtakalan ing waktu sira fi fudulin ing dalem leluwian wa aqallu ma utawi kidik-kidike perkara yalzamu kang tetep apa maka ing sira fihi ing dalem fudul iku alaumu diwada wal hisabu lan dilanjrat wal hasbu lan tegese den keker yaumal kiamati ing dalem dina kiamat ing dalem dina kiamat dengan menjaga lisan dengan mengendalikan lisan kita akan mendapatkan pahala yang merupakan simpanan yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya. Atau kita pergunakan lisan kita mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ini sama-sama menggerakkan lisan. Tapi karena yang dibaca istighfar, Allah akan mengampunimu. Atau mengucapkan tahlil la ilaha illallah, sama mengeluarkan suara, mengeluarkan tenaga untuk mengucapkan. Tapi kalau kita mengucapkan tahlil sesuai ke hadis Nabi, mangqala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Daripada kita gunakan untuk apa? Menggunjing, mengolok-ngolok, mencaci maki. Apa? Lebih baik digunakan membaca tahlil. Atau kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Dan seterusnya dan seterusnya. Membaca sholawat, membaca Quran. Daripada untuk mengatakan sesuatu yang mungkin saja perkataan itu menyinggung perasaan orang lain. Bukankah kerugian yang nyata jika kita melepaskan faedah-faedah yang sangat mulia, waktu yang diberikan Allah, nafas yang diberikan Allah hanya untuk mencela, mencemooh, yang semuanya itu akan dihisab dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah besok di hari kiamat. Maka ada penyair yang berkata, wa idza mahamamta lan ing dalem nalikane nejo sira binutki kelawan ngucap fil batili ing dalem perkara kang batil faj'al mongko becik ndadekno sira makanahu ing panggonane nutku tasbihan ing maca tasbih. Jika kita memiliki keinginan mengucapkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, maka jadikanlah atau gantikanlah tempat ucapan itu dengan ucapan tasbih. Misalnya kita ingin apa?
ingin mengatakan sesuatu yang itu mungkin jelek, maka gantilah, lampiaskanlah. Kalau kita anak-anak muda itu biasanya misuh diganti, misuh sing banter tapi diganti misuhnya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Ya terserahlah ganti, ya Allah. Nah ini daripada kamu mengatakan JANJOK. Dah itu begitu. Ini memang sulit. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dalam rangka belajar menjaga lisan dari mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Beliau kemana-mana itu membawa batu kecil, kerikil. Jika pengen ngomong, dipikir dulu ini ada manfaatnya enggak, menyinggung orang lain tanda. Kalau tidak ada manfaatnya, dia masukkan kerikil itu ke dalam mulutnya, seperti kita memakan permen. Tapi itu bukan permen, batu. Kita bisa niru itu. Jadi bawalah kemana-mana permen. Pengen ngomong, sumpeli permen. Yang rokok ya sumpeli rokok. Makanya saya pernah ditanya, Gus, lebih baik mana ngerokok, tidak ngerokok membicarakan orang yang sedang rokokan, dan orang yang ngerokok tapi tidak membicarakan siapapun? Lebih baik rokokan. Kalau mau debat fikih itu pendapatnya banyak, kita terserah ikut yang mana. Tapi secara daripada kamu tidak ngerokok membicarakan, menggunjing, mencaci maki, mengolok-ngolok, membid'ahkan orang yang rokokan, jelas dosanya jelas. Sementara orang yang rokokan dan diam tidak berkata apapun, itu hukumnya masih mukhtalafun alaih, mukhtalafun fih. Artinya ada ulama yang membolehkan rokok, ada yang mubah, ada yang makruhkan, yang mensunahkan tidak ada yang sunahkan. Itu begitu. Kita itu hidup itu kadang-kadang repot. Musuh orang-orang yang senang menghakimi orang. Dahlah diam saja. Kamu rokokan bid'ah. Ya udah, tidak masalah, kamu bid'ahkan, saya tak rokokan saja. Malah Habib Umar Mutahar itu kalau ngelucu guyon-guyonan, gimana Pak Yai kalau rokokan terus, kalau mati gimana? Jawabannya apa? Ya kalau mati disumet lagi, dikorek lagi lah, hidup lagi, mati lagi disumet lagi. Artinya biarlah itu menjadi perdebatan ilmiah, tapi dalam tataran praktis kita jangan kemudian menyakiti orang dengan kata-kata. Kalaupun kamu benar dan mendasihati orang, pilihlah kata-kata yang tidak menyinggung orang lain. Ini apa? Ini adalah lisan itu memang sulit. Sampai namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu kalau mendidik murid-muridnya hebat sekali. Tanpa kata-kata, tanpa mengeluarkan ucapan. Satu hari beliau ketika jalan bersama muridnya, di pinggir jalan itu ada anak-anak muda yang sering main musik, cereng, minum, mabuk. Ketika Abu Yazid lewat bersama murid-muridnya itu, mereka mengolok-ngolok, ini loh Abu Yazid, orang yang paling soleh, orang yang ahli ibadah, yang masuk surga sendiri. Dia elek-elek. Abu Yazid diam saja, tapi muridnya reaksi, sudah saya hajar saja Yai, ini kurang ajar betul, ini ada kiai digojloki. Jangan kamu tempilingi, jangan, biarkan. Udah, ini tidak bisa dibiarkan ini. Jenenge anak muda, sembako, semangat bakar toko ya. Itu langsung
Apa sudah saya hajar saja anak-anak ini? Udah, enggak usah. Sudah saya tak berdoa, nanti kamu amin saja. Kata muridnya, kelamaan Yai kalau didoakan ini orang ini enggak mempan ini. Udahlah dihajar saja. Udah diam kamu. Amin saja doa saya. Kata muridnya dalam hati, iyalah saya sekarang amin, habis ini saya hajar anak ini. Ya Allah. Akhirnya Aba Yazid berdoa. Apa doa Aba Yazid Al-Bustami? Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan hati mereka di dunia, saya minta, saya mohon ya Allah, bahagiakan hati mereka nanti di akhirat. Bahagia di akhirat itu tanpa amal soleh tidak bisa. Doanya begitu doanya. Sudah ditinggal pergi oleh Abu Yazid Al-Bustami, ternyata doa beliau itu dikabulkan oleh Allah. Setelah Abu Yazid pulang, orang-orang yang mengolok-ngolok, mencaci maki, minum-minum, main musik tadi, ngomong kepada temannya, gimana kita ini? Ada ulama besar, ada orang soleh, ahli ibadah, doanya mustajab, kita kok malah mengolok-ngolok, caci maki. Ayo kita tobat, kita minta maaf kepada Abu Yazid Al-Bustami. Ayo, akhirnya gitar dibanting, botol dipecah, minuman keras dihilangkan. Pergilah ke rumah Abu Yazid Al-Bustami. Sampai rumahnya Abu Yazid Al-Bustami, minta diterima sebagai muridnya. Dan itu konon dalam satu riwayat, orang-orang yang aslinya peminum, pemabuk dan lain sebagainya tadi menjadi waliyun min auliyaillahi ta'ala bi barakati du'ai Abu Yazid Al-Bustami. Jadi kalau ada orang itu menyakiti kita dengan kata-kata, maka jangan kemudian kita apa? Membalas dengan kata-kata. Biarkan. Tidak akan selesai. Nah, ya sekarang itu saya sering kali ngomong, kalau ada orang-orang membid'ahkan kita, mensyirikkan kita, mengkafirkan kita, apa yang harus kita lakukan? Diam. Yang penting anak-anak kita, murid-murid kita, lingkungan kita ajak ngaji, kita ajak berpikir agar supaya mereka ngerti. Tidak usah kemudian kita melawan balik dengan kata-kata. Kalau bahasa Jawanya itu, bahasa Jawa, orang Jawa itu punya kata-kata begini, jangan melayani orang yang gila, nanti kamu akan gila sendiri. Dianggap sajalah radio rusak, anggap sajalah itu suara anjing yang menggonggong, kafilah tapi harus tetap berlalu. Ini memang sulit ya, memang sulit. Sehingga kita butuh latihan ekstra menjaga apa? Lesan. Wazalisu utawi yang kang kaping telu iku albatnu weteng. Wa hasbuka utawi kang nyukupi sira iku anna maksudaka, satemene kang disejo sira iku al ibadatu ibadah. Wa anna ta'amalan satemene panganan iku badrul amali wijine amal. Iku badrul amali wijine amal. Wa ma'u lan banyune amal minhu sangking ta'am. Bibuduwin kelawan pertelo. Wayam butu bibuduin kelawan cukule amal. Wayam butu lan cukul opo amal. Wa idha khobasalan ing dalem nalikane jember jelek opo al badru wiji, la yatibu ora bakal bagus opo azzaru pari. Bal fihi balik iku tetep ing dalem zar'u khotorun utawi bahaya. Rupane ayyaf sudah yen to rusak alaika ing atase sira apa arduka bumi ira, fala tafluhu nuli ora bejo sira abadan ing dalem saklawase. Lalu kemudian yang ketiga,
tidak kalah penting menjaga perut. Dalam hal menjaga perut ini kita cukup memeliharanya dengan merasakan bahwa yang menjadi tujuan kita adalah melakukan ibadah. Sementara makanan adalah benih dari amal dan airnya amal. Dari situlah amal akan tumbuh dan berkembang. Jika benihnya adalah benih yang buruk, maka dapat dipastikan tanamannya akan tumbuh dengan keadaan yang buruk. Bahkan tanaman tersebut dikhawatirkan bisa-bisa merusak tanah Anda, merusak sawah kamu, dan selamanya kamu tidak akan pernah beruntung sama sekali. Jadi makanan halal itu adalah intinya ibadah, modalnya ibadah, benihnya ibadah. Jadi kalau makanannya baik, artinya benihnya baik, itu makanannya baik, maka ibadahnya berkualitas. Sebaliknya jika makanan kita ini tidak baik, itu sama halnya dengan benih ibadah kita tidak baik, maka akan dapat merusak tanah kita atau buah itu tidak akan tumbuh sebagaimana mestinya. Makanya ada riwayat dari Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan kalau ada orang yang semangat melakukan ibadah, bahkan dia laksana tiang yang tegak lurus melakukan sholat sehari semalamnya, tetapi ia tidak mempedulikan apakah makanan yang masuk dalam perutnya itu halal atau tidak, syubhat atau tidak, maka ibadahnya tidak akan ada gunanya. Rasulullah sendiri juga pernah mengatakan, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih utama menjadi tempatnya. Untuk ibadah itu kita paling pokok makanan yang halal. Nah, kadang-kadang kita ini kenapa sulit merasakan nikmatnya ibadah? Kenapa sulit diajak sholat berjamaah? Kenapa sulit diajak mendengarkan hal-hal kebaikan? Karena mungkin saja makanan yang kita makan tidak betul-betul kadarnya halal. Ya mungkin saja masih syubhat atau lebih-lebih menjadi barang itu barang yang haram. Sudah. Ini menjaga, satu tadi menjaga mata, yang kedua menjaga perut, yang kedua menjaga lisan, yang ketiga adalah menjaga perut, dan yang keempat nanti menjaga hati. Ini masih panjang ini. Dah sampai situ aja dulu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka
ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.